Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat Ar-Razzaq yang merupakan zat yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Baik itu hamba yang mukmin maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, namun berupa rezeki yang umum. Tanpa diminta, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada hamba. Setiap hari dan setiap waktu, Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah berfirman, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah mencurahkan nikmatnya kepada kalian, baik yang batin maupun yang nampak. Tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan makan kepada kita. Tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi minum kepada kita. Tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan rezeki berupa nafas kepada kita. Itu merupakan bentuk rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mendapatkan rezeki berupa rezeki yang umum. Namun di atas itu ada rezeki yang lebih khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara kenikmatan yang khusus adalah kenikmatan mendapatkan teman, sahabat yang saleh, salihah, yang akan membantu seorang hamba yang mukmin untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bisa bertemu dengan teman-teman di sebuah tempat dalam pengajian merupakan kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada hamba-hambanya kecuali sedikit. Mendapatkan mau'idhah, mendapatkan nasihat, dan juga bertemu dengan teman-teman yang menambah keimanan. Ini merupakan kenikmatan yang didambakan oleh banyak dari hamba-hamba Allah yang di tempat yang lainnya. Nabi SAW bersabda, permisalan sahabat yang baik dan yang buruk adalah seperti permisalan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, kalau kita berteman dengannya, maka Nabi mengatakan iman tuhdiyahu. Bisa jadi penjual tersebut akan memberikan hadiah kepada kita. Bisa jadi kita juga membeli minyak wangi dari orang tersebut. Dan minimalnya kita akan dapatkan wangi yang harum, aroma harum dari orang tersebut. Berbeda dengan pandai besi, maka bisa jadi baju kita akan terbakar, terkena percikan api, dan minimalnya kita akan mendapatkan bau yang tidak enak. Maka manakala seorang muslim mendapatkan sahabat, mendapatkan teman yang sama-sama membantu menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala,
maka ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara teman, sahabat yang baik yang perlu kita syukuri bagi seorang laki-laki adalah mendapatkan istri yang solihah. Dan bagi wanita adalah mendapatkan suami yang solih. Karena dikatakan bahwa menikah itu adalah separuh dari agama. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa seorang wanita itu ditakdirkan wanita secara kodratnya, secara takdirnya itu ditakdirkan untuk kurang secara akal dan agamanya. Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin." Aku tidak pernah melihat ada yang kurang secara agama dan juga akalnya yang bisa menguasai pikiran seorang laki-laki yang cerdas dan memiliki pandangan minkunna, dibandingkan dari kalian, itu dari wanita. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa secara asalnya, secara kodratnya, wanita itu kurang secara agama maupun secara akalnya. Namun ini bukan merupakan aib dan celaan bagi kaum wanita. Namun ini penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa begitulah kodratnya seorang wanita. Hendaknya dia memahami bahwa dirinya memiliki kurangan dari secara agama dan secara akal. Dan juga pesan bagi para suami untuk memahami kaum wanita bahwa mereka memiliki kurangan secara agama maupun secara akal. Namun bukan berarti ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kaum wanita memiliki kurangan secara agama dan secara akal, kemudian mereka tidak bisa berpartisipasi dalam sejarah umat Islam. Kaum wanita walaupun ditakdirkan demikian, akan tetapi telah tercatat dalam sejarah umat Islam bahwa mereka memiliki peran dan andil penting dalam sejarah umat Islam. Kita mengetahui, hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kemudian generasi setelahnya itu generasi tabi'in, dan kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW bersabda, "Khairul quruni qarni." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, dan kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Itulah generasi yang terbaik dari umat ini. Merekalah yang menyebarkan agama Islam dari kota ini, dari kota Madinah ke berbagai penjuru dunia. Merekalah yang menaklukkan dua negara adidaya ketika itu, Romawi dan Persia. Merekalah orang yang rela mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya dalam rangka melindungi Rasulullah SAW, sehingga Islam bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia, bisa sampai negara kita Indonesia. Itu tidak lain ba'da taufikillah Subhanahu wa taala, merupakan sebab dari generasi terbaik dari umat ini yang mereka rela mengorbankan harta dan nyawa dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dan di balik suksesnya generasi pertama menyebarkan agama Islam, di balik itu ada kaum muslimah, sahabiat yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Ikhwati fillah, hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah orang yang paling mulia, orang-orang yang paling mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad fa wajada qalba Muhammad khairu qalbil ibad." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para hamba
dan dia mendapati bahwa sebaik-baik hati adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wabta'athu bi risalatih. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan mengutus beliau dengan risalah kenabian. Tsumma nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati para hamba setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada qalba ashabihi khaira qulubil ibadi. Maka Allah mendapati bahwa sebaik-baik hati adalah hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memilih mereka menjadi pembantu, penolong nabinya. Itulah sahabat, merupakan sebaik-baik generasi. Dan di balik mereka, di balik kesuksesan generasi pertama itu, terdapat muslimah, sahabiat yang membantu para sahabat menyebarkan agama Islam. Dan pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan membacakan beberapa kisah tentang sahabiat yang memiliki peran penting dalam agama Islam ini, dalam sejarah Islam. Tentu semua sahabiat merupakan sahabat yang memiliki andil penting. Namun di antara mereka ada beberapa yang menonjol. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau bernama Khadijah bintu Khuwailid binti Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay al-Qurashi al-Asadiyah. Beliau bertemu nasabnya dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Qusay bin Kilab. Beliau radhiyallahu anha memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah dan manaqib. Yang paling pertama, beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, Khadijah merupakan orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam secara umum, secara mutlak. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan laki-laki. Ali bin Abi Thalib merupakan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Namun orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam secara mutlak adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah merupakan wanita yang paling afdal, wanita yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nisa'ihi Maryam, khairun nisa'iha Maryam, wa khairun nisa'iha Khadijah." Sebaik-baik wanita di zaman Bani Israel adalah Maryam bintu Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah. Dan sebaik-baik wanita pada zamannya Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga Nabi SAW bersabda bahwa Khadijah adalah wanita yang paling afdal dari wanita penghuni surga. Nabi SAW bersabda, "Afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad SAW, wa Maryam bintu Imran, wa Asiyah bintu Muzahim imratu Fir'aun." Wanita yang paling afdal dari kalangan, yang paling utama dari kalangan wanita penduduk surga, menunjukkan bahwa Khadijah telah dijamin akan masuk ke dalam surga oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad, putri Rasulullah SAW. Wa Maryam bintu Imran, dan Maryam bintu Imran, wa Asiyah bintu Muzahim, Asiyah bintu Muzahim yang merupakan istri dari Fir'aun. Dan di antara keutamaan Khadijah yang lain, Khadijah memberikan kepada Rasulullah SAW keturunan yang tidak diberikan oleh istri-istri beliau yang lainnya. Dan juga di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha yang lain adalah kecintaan yang sangat mendalam dari Rasulullah SAW kepada beliau. Nabi SAW saat mencintai Khadijah,
Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW memiliki beberapa istri. Namun Nabi SAW tidak pernah menikahi istri yang lain, wanita yang lain ketika Khadijah hidup. Semasa hidup Khadijah, Nabi SAW tidak pernah menikahi wanita yang lainnya. Dan di antara bentuk kecintaan Rasulullah atau tanda cintanya Rasulullah SAW yang sangat mendalam kepada Khadijah adalah Nabi tetap mengingat Khadijah. Dan bahkan bukan hanya Khadijah yang diingat Nabi sepeninggal Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal, Nabi tetap mengingat beliau dan juga keluarganya dan bahkan teman-temannya Khadijah, sahabatnya Khadijah, tetap diingat oleh Rasulullah SAW. Yang mana ini membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi cemburu kepada beliau. Aisyah pernah berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburu kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha. Padahal aku tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Khadijah. Qalat, Aisyah berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaba syah." Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apabila beliau menyembelih kambing, fayaqul, maka beliau akan mengatakan, "Arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Kirimkanlah daging tersebut kepada kerabat, kepada teman-temannya Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingat Khadijah walaupun beliau telah meninggal. Bahkan bukan hanya Khadijahnya, tapi juga teman-temannya Khadijah. Maka ini membuat cemburu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan, Khadijah, seakan-akan mengapa Khadijah? Dalam riwayat dikatakan bahwa mengapa Khadijah? Illa Khadijah. Ka'annahu lam yakun fid dunya imrah illa Khadijah. Seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni ruziktu hubbuha." Aku diberi rezeki dengan mencintai Khadijah. Dan kemudian Nabi juga senantiasa mengingat Khadijah. Bahkan sampai gerak-geriknya, sampai suaranya, dan cara untuk meminta izinnya Khadijah, Nabi tetap mengingatnya sepeninggal beliau. Dalam waktu yang lama, bertahun-tahun setelah meninggalnya Khadijah, Nabi tetap mengingatnya. Yang mana Nabi SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Aisyah mengatakan, "Ista'dzanat Halah binti Khuwailid." Halah binti Khuwailid, yaitu saudari Khadijah, meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa ista'dzana Khadijah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat dengan cara meminta izinnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun terkejut. Dan kemudian beliau mengatakan, "Allahumma Halah." Ini adalah Halah. Qalat, maka maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Faghirtu." Maka beliau pun merasa cemburu. Karena Nabi SAW senantiasa mengingatnya, bahkan sampai gerak-geriknya, sampai cara meminta izinnya Nabi pun ingat kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Aisyah karena cemburunya, maka dia mengatakan, "Ma tadhkuru min ajaizi Quraisy hamra asyadqaini halakat fid dahri." Tidaklah wahai Rasul, engkau mengingat kecuali nenek yang sudah tua dari Quraisy. Hamra asyadqain, yang sudah merah pipi bagian dalamnya. Halakat fid dahr, yang telah lama meninggal. Aisyah radhiyallahu anha karena cemburunya, maka beliau menyebutkan tentang bagaimana fisiknya Khadijah yang sudah menua. Tidaklah engkau ingat wahai Nabi, kecuali hanya nenek dari Quraisy, sudah tua renta. Yang sudah kita ketahui bahwa apabila sudah tua renta, maka seorang perempuan tidak lagi menjadi cantik. Hamra asyadqain, yang sudah merah
pipi bagian dalamnya. Maksudnya adalah sudah tanggal giginya, sudah ompong, sudah tidak memiliki gigi. Karena dikatakan merah bagian pipi dalamnya apabila dia membuka mulutnya, maka sudah tidak terlihat putih dari giginya. Langsung terlihat pipi bagian dalamnya. Sudah nenek tua renta, sudah ompong, sudah tanggal giginya, halakat fiddahar, sudah lama meninggal. Qad abdalakallahu khairan minha. Sungguh Allah telah menggantikan bagimu wanita yang lebih baik darinya. Ini karena cemburunya Aisyah radhiyallahu anha sampai menyebutkan demikian. Akan tetapi Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kecintaannya Rasulullah SAW kepada Khadijah dan menunjukkan bahwa yang lebih penting dalam hati seorang laki-laki, seorang suami, lebih penting daripada kecantikan fisik adalah bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya. Nabi SAW tidak menjawab kepada Aisyah bahwa Khadijah dahulu adalah wanita yang cantik. Tidak menjawab bahwa Khadijah dulu memiliki gigi yang indah dan yang lain sebagainya. Tidak. Akan tetapi Nabi SAW menjawab, ma abdalani khairan minha. Allah tidak pernah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik darinya. Qad amanat bi id kafara biyan nas. Dahulu Khadijah beriman kepadaku ketika ketika manusia tidak mau beriman kepadaku. Ketika itu Nabi SAW tidak ada orang yang mau beriman kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan sebuah hal yang sangat memberatkan bagi seorang nabi adalah umatnya tidak mau beriman. Kita apabila sebagai seorang guru kemudian mengajarkan kepada murid-murid kita, namun tidak ada murid kita yang mau percaya, maka hal tersebut sangat menyakitkan hati seorang guru, sangat memberatkan hati seorang guru. Maka bagaimana dengan Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala yang membimbing umat manusia menuju surga dan menjauhi neraka, yang itu adalah kenyataan dan kepastian. Namun kemudian tidak ada yang mau beriman kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Bisa jadi, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi engkau wahai Muhammad akan binasa, membinasakan dirimu karena mereka tidak mau beriman. Di sini disebutkan bahwa binasa karena kesedihan yang mendalam dari Rasulullah SAW ketika umatnya tidak mau beriman kepada beliau. Namun Khadijah radhiyallahu anha dengan sangat mudahnya beriman kepada Rasulullah SAW. Maka ini selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Bertahun-tahun setelah meninggalnya Khadijah, beliau mengatakan qad amanat bi id kafara biyan nas. Dahulu Khadijah beriman kepadaku ketika manusia tidak mau beriman kepadaku. Wa saddaqat bi id kadzabanyan nas. Dan dahulu Khadijah membenarkanku ketika manusia tidak mau percaya kepadaku. Rasulullah SAW adalah seorang yang digelar dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Gelar yang diberikan oleh orang-orang Quraisy sendiri sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Ka'bah dibangun kembali oleh Quraisy dan kemudian mereka berselisih pendapat siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir-hampir mereka bersaling berperang di antara mereka. Namun kemudian mereka mengatakan, kita akan menjadikan penentu kita orang yang pertama kali masuk ke masjid besok. Maka yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW yang belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka ketika itu orang-orang Quraisy serentak mengatakan, Ja'al Amin, telah datang Al-Amin. Telah datang orang yang sangat dipercaya. Mereka pun semua percaya dan ridho dengan hukumnya Rasulullah SAW. Namun setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Quraisy mulai mendustakan Rasulullah SAW. Sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi seorang Rasul. Akan tetapi Khadijah tidak pernah mendustakan Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan wawasatni bimaliha
id haramani nas. Dan Khadijah memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak mau memberikan harta kepadaku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku berupa anak-anak ketika beliau tidak bisa mendapatkan keturunan dari istrinya yang lain. Itulah diantara fadilah keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan bagaimana peran Khadijah dalam sejarah Islam? Maka ada beberapa poin yang menunjukkan peran penting Khadijah dalam sejarah Islam. Yang pertama, Khadijah adalah yang menguatkan Nabi SAW, meneguhkan hati Nabi SAW ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Ketika Nabi merasakan ketakutan, merasakan takut, maka Khadijah adalah wanita yang menenangkan hati Rasulullah SAW. Sebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, yaitu firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika itu beliau merasakan ketakutan yang luar biasa. Maka beliau pun segera pulang ke rumahnya. Yang pertama kali dicari adalah Khadijah. Hatta dakhala ala Khadijah. Sampai beliau mendatangi Khadijah. Faqala zammiluni. Maka beliau mengatakan, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw, sampai telah hilang rasa takut Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau mulai mengkisahkan apa yang beliau lihat. Maliya Khadijah, aku ini kena apa wahai Khadijah? Wa akhbarahal khabar. Maka Nabi pun menceritakan bagaimana pertemuannya dengan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Bagaimana beliau dekap dan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi mengatakan, wa qala laqad khasyitu ala nafsi. Aku sungguh merasa khawatir dengan diriku. Nabi SAW merasa takut dengan kondisi yang demikian. Namun Khadijah radhiyallahu anha, beliau memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW, menenteramkan hati Rasulullah SAW, memberi semangat kepada suaminya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kalla, tidak mungkin, abshir, fa wallahi ma yukhzikallahu abada. Bergembiralah wahai suamiku, wahai Muhammad SAW. Demi Allah, Allah tidak akan menyengsarakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau wahai suamiku adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqul hadits, dan kamu juga wahai suamiku senantiasa berkata jujur. Wa tahmilul kal, kamu membantu orang. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu senantiasa menolong orang yang membutuhkan. Ya. Dengan kata-kata ini maka Rasulullah SAW pun menjadi tenang. Inilah peran Khadijah meneguhkan Rasulullah SAW ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Ketika tidak ada orang yang beriman kepada beliau, beliau langsung membenarkan Rasulullah SAW. Maka beliau selalu senantiasa mengingat Khadijah. Ya. Ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah azza wa jalla tidak pernah menggantikan dengan seorang pun yang lebih baik dari Khadijah, kata Nabi SAW. Wa qad amana bi id kafara biyan nas. Qad amanat bi id kafara biyan nas. Khadijah telah beriman kepadaku ketika orang-orang tidak mau beriman kepadaku. Dan bukan hanya itu saja, namun Khadijah kemudian memberikan solusi untuk lebih menenangkan hati Rasulullah SAW. Bayangkan, bukan hanya ditenangkan, namun juga memberikan solusi kepada Rasulullah SAW, yaitu mengajak Nabi SAW kepada seorang ahli kitab yang tersisa di kota Mekah ketika itu, yaitu Waraqah bin Naufal. Dan kemudian mereka pun mendatangi Waraqah bin Naufal dan kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah pun mengatakan, ya, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah an-namus, yaitu malaikat Jibril yang dahulu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan juga di antara peran dan andil Khadijah
radhiyallahu anha adalah beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara materi. Harta yang beliau miliki beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Khadijah radhiyallahu anha memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah, beliau mendapatkan banyak sekali gangguan, mendapatkan ujian dari orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sedang sholat, kemudian diberi di atasnya ketika sujud kotoran dari unta. Nabi sering sekali diganggu oleh orang-orang Quraisy, mendapatkan celaan, mendapatkan umpatan. Maka di antara yang bisa menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ata Jibril an-Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadihi Khadijah. Ini Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarab. Ini Khadijah telah datang membawa makanan, membawa ina, membawa bejana. Di dalamnya ada makanan ataupun lauk ataupun minuman. Yang menunjukkan bahwa betapa perhatiannya Khadijah dengan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan suaminya. Beliau menyiapkan makanannya. Jangan sampai seorang suami kemudian merasakan kelaparan, bahkan padahal di rumahnya ada makanan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni. Maka apabila dia telah sampai, bacakanlah kepada Khadijah, sampaikanlah kepada Khadijah assalam. Salam dari siapa? Min rabbiha, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dari malaikat Jibril. Ini merupakan sebuah fadilah keutamaan yang sangat luar biasa, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan hanya itu. Kemudian malaikat Jibril menambahkan, wa basyirha, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah, bi baitin fil jannah min qasabin la sakhab fihi wala nasab. Berilah kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia nanti kelak akan dapatkan rumah di surganya. Kabarkanlah gembira dengan rumah di surga kelak. Min qasabin, yang terbuat dari mutiara. La sakhab fihi wala nasab, yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada lelah dan letih. Ini merupakan sebuah fadilah keutamaan manaqib Khadijah dan merupakan keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri beliau yang lainnya. Para ulama mengatakan, di antara sebab Khadijah mendapatkan keutamaan ini adalah karena apa yang beliau kerjakan ketika di dunia ini. Bagaimana sikap beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dukungan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mendapatkan keutamaan ini? Dikatakan bahwa Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengangkat suaranya kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebuah rumah yang tidak ada hiruk pikuk. Beliau tidak pernah mengangkat suara kepada Rasulullah SAW, berteriak kepada Rasulullah SAW, dan juga beliau tidak pernah membuat suaminya lelah dan letih, tidak pernah menyakiti suaminya. Ya. Dikatakan oleh Suhaili rahimahullah taala, ya, bahwa Khadijah, ya, falam taskhab alaihi yauman wala adatu abada. Dahulu Khadijah tidak pernah berteriak kepada Rasulullah satu kali pun. Wala adatu abada, dan sama sekali Khadijah tidak pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini membuat tentram hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di luar rumah beliau berdakwah menghadapi Quraisy, menghadapi ujian yang begitu banyak dari orang-orang Quraisy. Maka beliau ketika pulang kembali ke rumah, maka beliau menjadi tenang, tentram. Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Khadijah
radhiyallahu anha itu meninggal dunia tahun ke-10 dari kenabian. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga namakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena beliau sedih, merasakan kesedihan yang luar biasa. Itu di antara peran Khadijah radhiyallahu anha dalam sejarah umat Islam, yaitu beliau membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik secara harta finansial dan juga beliau mendukung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara mental. Beliau membenarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menenteramkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menenangkan hati Rasulullah SAW apabila beliau sepulang dari berdakwah kepada orang-orang Quraisy dan mendapatkan ujian yang begitu banyak, maka Khadijah lah yang menenangkan hati Rasulullah SAW di rumahnya. Dan kemudian kita beralih kepada sosok yang kedua yang sudah sepantasnya menjadi panutan kita juga, yaitu istri beliau yang beliau sangat cintai juga selain Khadijah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah merupakan seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama berbeda pendapat siapakah yang lebih afdol, Aisyah ataukah Khadijah radhiyallahu anha. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang paling afdal adalah Khadijah, karena beliaulah yang pertama kali beriman dan beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, sedangkan Aisyah tidak demikian. Akan tetapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang paling utama, yang paling afdal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah karena kecintaan Rasulullah SAW yang sangat mendalam juga kepada Aisyah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, Ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab Aisyah. Faqalat minar rijal qala abuha, dari kalangan laki-laki wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga banyak dalam hadis-hadis menyebutkan betapa cintanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kecintaan yang sangat mendalam dari Rasulullah kepada Aisyah yang melebihi kepada istri-istri yang lainnya. Walaupun Nabi telah berusaha adil di antara istri-istrinya, namun cinta merupakan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau tidak bisa mengaturnya. Dan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui Fatimah untuk agar Nabi juga berbuat adil dalam cintanya, yaitu agar mencintai Aisyah sebagaimana sama dengan istri yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, ya bunayyah, kepada Fatimah, wahai putriku, ala tuhibbina ma uhib, apakah engkau tidak mencintai apa yang aku cintai? Qalat bala, ya. Maka Fatimah mengatakan, ya, aku mencintai yang engkau cintai. Maka beliau pun kembali. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang kecintaannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara menunjukkan keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau mengatakan bahwa keutamaan Aisyah, ya, wa fadlu Aisyah ala nisa'i, dan keutamaan Aisyah dibanding para wanita, ka fadlis tharidi ala sa'iri ta'am, sebagaimana keutamaan ats-tsarid, yaitu makanan yang khusus, yang spesial di zaman dahulu yang berupa daging, dibanding makanan-makanan yang lainnya. Inilah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan di antara peran Aisyah bagi sejarah Islam, yang pertama adalah Aisyah adalah seorang wanita yang pintar, yang cerdas, dan menghafalkan begitu banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 2000 hadis yang beliau hafalkan dan beliau sampaikan kepada umat manusia. Dan di antara hadis yang beliau sampaikan, yang riwayatkan, yang beliau hafal dan beliau sampaikan adalah hadis yang terpenting, yang di antara 3 hadis terpenting yang disebutkan oleh para ulama. Jadi para ulama mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan mendapati bahwa ada 3 hadis yang sangat penting. Yang pertama adalah innamal amalu binniyat. Yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
yaitu tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-adakan dalam agama ini yang tidak ada asalnya, ya, maka dia tertolak. Ini merupakan hadis yang sangat penting dalam agama Islam, merupakan salah satu dari 3 poros penting dalam agama Islam. Diriwayatkan oleh seorang wanita, itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga di antara peran Aisyah dalam sejarah Islam adalah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang merupakan sebab dari turunnya ayat tayammum. Suatu ketika Aisyah kehilangan kalungnya dalam perjalanan, maka Rasul pun menghentikan perjalanan dan mencari kalung tersebut. Namun ketika itu mereka tidak memiliki air dan juga tidak pada mata air, sehingga mereka kekurangan air, dan ketika itu belum diturunkan syariat tayammum. Kaum muslimin ketika akan sholat harus berwudu menggunakan air dan belum disyariatkan tayammum. Maka bagaimanapun kondisinya, maka mereka ketika itu harus berwudu menggunakan air. Maka para sahabat pun kebingungan dan mengeluhkan Aisyah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun mendatangi Aisyah yang ketika itu sedang memangku Rasulullah. Ya, Rasul lihat kepalanya pada paha Aisyah sedang tidur. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, ya, gara-gara kamu sehingga manusia tertahan, ya, walaysa ma'ahul ma walaysa ma'ahumul ma, mereka tidak memiliki air, walaysa fil ma, dan mereka juga tidak berada pada mata air. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum, ya. Maka para sahabat mengatakan ini merupakan berkah dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara peran Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau adalah orang terakhir yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggalkan kehidupan dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui memiliki beberapa istri, dan beliau senantiasa berusaha berbuat adil di antara istri-istrinya. Maka beliau ketika sakit, ketika itu menjelang kematian beliau, menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berusaha untuk tetap adil. Beliau berpindah-pindah setiap hari di rumah istri yang satu ke yang lainnya. Hingga akhirnya para istri Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasulullah, ya, pilihlah tempat istri yang paling kau inginkan, yang cintai. Maka beliau pun memilih rumahnya Aisyah. Beliau pun dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada hari di gerhana Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu datanglah saudara beliau Abdurrahman menengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa siwak, memakai siwak. Maka fa'abad basarah. Maka Nabi ketika itu memandang kepada siwak tersebut. Aisyah yang sangat paham dengan suaminya mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan siwak tersebut. Maka Aisyah pun mengambil siwak. Faqabatat tuh. Aisyah mengambilnya, ya. Kemudian Aisyah melunakkan siwak menggunakan giginya dan air liurnya. Kemudian diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun bersiwak, ya. Dan Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak sebaik ketika itu. Tidak lama kemudian Nabi pun meninggal dunia dalam pangkuannya Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Inilah diantara peran kaum wanita, kaum muslimah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan wahyu ketakutan. Maka yang menenangkan beliau adalah seorang wanita. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka yang menemani beliau adalah seorang wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Masih banyak ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, keutamaan-keutamaan para sahabiat, ya, dan peran andil mereka dalam Islam. Ya. Di antaranya juga istri Abdullah bin Mas'ud yang merupakan seorang wanita yang kaya, yang beliau memberikan hartanya kepada suaminya sehingga suaminya bisa mencari ilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, bahwa beliau mengetahui tidak ada satu ayat pun melainkan beliau mengetahui di mana tempat turunnya. Dan beliau mengatakan bahwa beliau mengambil langsung 70 sekian ayat langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka ini didukung oleh istrinya, yang mana istrinya merupakan seorang wanita yang kaya, yang menurut nama Zainab bint Abi Muawiyah. Beliau memberikan hartanya kepada suaminya. Dan juga di antara bentuk andil peran seorang wanita, kaum muslimah terhadap sejarah Islam adalah Zubaidah, yang merupakan istri dari Harun ar-Rasyid. Zaman dahulu di kota Mekah, ketika orang-orang menunaikan haji, banyak dari mereka yang meninggal dunia karena kehausan, tidak memiliki air. Maka Zubaidah memberikan hartanya, menyumbangkan perhiasannya, dijual, jadikan sebuah saluran mata air yang hingga sekarang masih ada, yaitu saluran mata air Ain Zubaidah, yang beliau buat dari mata air di Taif mengalir hingga ke Arafah dan hingga ke Muzdalifah, yang digunakan hingga beratus-ratus tahun lamanya, hingga sekarang pun masih terlihat bekasnya. Dan juga di antara peran kaum muslimah dalam sejarah Islam adalah ibunda para ulama. Di antara para ulama ada yang mendapatkan ibunda tapi tidak memiliki bapak, yang tidak memiliki bapak dan meninggal karena bapaknya meninggal. Seperti Imam Bukhari, meninggal bapaknya ketika beliau kecil. Imam Syafi'i, beliau tidak memiliki bapak karena bapaknya meninggal ketika kecil. Dan juga Imam Ahmad, ya. Ibu-ibu mereka memiliki andil penting di dalam mengasuh para ulama ketika mereka masih kecil, sehingga bisa melahirkan para ulama hebat yang kemudian ilmunya tersebar hingga ke berbagai penjuru dunia. Dan masih banyak peran andil kaum wanita dalam sejarah Islam, yang ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, bahwa dalam Islam peran kaum wanita sangatlah penting. Orang-orang di zaman sekarang, mereka menginginkan emansipasi yang berlebihan. Mereka ingin perempuan ikut andil dalam pengembangan umat, dalam kemajuan umat, namun berlebihan. Ada di antara mereka kemudian berusaha untuk menjadi pemimpin, keluar dari rumah, dan yang sebagainya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kita katakan bahwa hendaknya mereka mengetahui sejarah umat Islam, bagaimana peran kaum muslimah dalam umat Islam, bagaimana pentingnya kedudukan kaum wanita muslimah dalam sejarah umat Islam. Umat Islam sangat bergantung juga pada wanita, namun sesuai dengan kedudukan, harkat, dan martabat dan kodratnya sebagai wanita. Apabila Anda, kaum wanita, memiliki harta yang berlebih, maka gunakanlah harta tersebut untuk membantu suami dalam berdakwah, dalam beribadah, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana istri Ibnu Mas'ud membantu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila Anda sebagai seorang wanita memiliki harta yang lebih, infakkanlah, gunakanlah untuk kepentingan kaum muslimin dengan membangun hal-hal yang berguna bagi kaum muslimin, sebagaimana Zubaidah membangun mata air Zubaidah yang masih ada hingga saat ini. Apabila Anda, kaum muslimah, memiliki kesempatan untuk belajar, terutama berada di kota Madinah, maka belajarlah dan jadilah seorang yang faqih, yang alim. Dan kemudian ajarkanlah ilmu tersebut, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan ilmu yang sampai kepada kita hingga saat ini. Apabila Anda, kaum muslimah, memiliki putra dan putri, maka didiklah mereka dengan pendidikan yang baik. Ajarkanlah kepada mereka agama Islam dengan baik, sebagaimana ibunda para a'immah, ibunda Imam Bukhari, ibunda Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya mengajarkan kepada mereka, sehingga mereka menjadi imam besar di umat ini. Dan janganlah seorang wanita yang ingin turut andil dalam membangun umat kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Di antara sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada sebuah hal yang sangat beliau sesali dalam kehidupan beliau, yaitu manakala beliau keluar dalam perang Jamal. Beliau tidak menginginkan terjadinya perang Jamal yang terjadi di antara
ketika di zamannya Ali dan Muawiyah. Beliau hanya keluar dan menginginkan, sebutkan oleh Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu rahimahullah taala, bahwa Aisyah itu menginginkan perdamaian, ingin mendamaikan di antara dua kubu yang berselisih. Namun beliau keluar dari rumahnya dalam perjalanan yang sangat jauh, maka kemudian terjadilah yang terjadi, itu perang Jamal. Sebuah hal yang tidak diinginkan terjadi, namun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sangat menyesali hal tersebut, ya. Dan beliau menangis apabila beliau mendengar waqarna fi buyutikunna, apabila membaca ayat waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah kalian, ya. Maka beliau pun mengucurkan air mata, menitikkan air matanya. Dan juga dikatakan, ya, bahwa di antara sebab Aisyah, ya, beliau tidak ingin dikuburkan di rumahnya, padahal di rumahnya dikuburkan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya. Namun beliau di antara sebab beliau memilih dimakamkan di pemakaman Baqi'. Beliau mengatakan, ini ahdatsu ba'da Rasulullah SAW hadatsa. Aku telah berbuat sebuah hal setelah peninggal Rasulullah SAW, yaitu ketika itu beliau keluar hingga mengakibatkan perang Jamal. Maka kuburkanlah aku bersama istri-istri Nabi yang lainnya di Baqi'. Itulah, maka kita penting untuk agar mendapatkan kejayaan umat Islam, hendaknya seorang wanita itu mengambil peran penting dalam umat ini, namun sesuai dengan harkat, martabat dan juga kodratnya sebagai seorang wanita. Dan minimal sebagai seorang wanita, maka hendaknya dia menjadikan rumahnya menjadi tempat yang nyaman bagi keluarganya. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, beliau menjadikan rumah beliau sebagai tempat yang nyaman bagi Rasulullah SAW dan juga putri-putrinya. Sehingga Khadijah mendapatkan balasan, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga. Min qasabin, dari mutiara, la sakhab fihi wala nasab, yang tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada lelah letih di dalamnya. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi umat Islam, terutama bagi kami pribadi dan juga bagi umat Islam seluruhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.